Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi jamaah sedaya oleh Allah diparing kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar barokah, usaha maju, karir meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul dijabah oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit, yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri cucu cicit soleh solehah sedaya, yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, mugi-mugi oleh Allah dibebaskan dari segala jenis hutang tersebut. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi atharihi muktafa, wa ba'du. Ikhwatanal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya, adik-adik, rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita pinaringan urip. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian hadis ahkam, hadis-hadis sahih Al-Bukhari, sahih Muslim wa ghairihima, al-muta'alliqa bi ahkamil ibadah, yang berhubungan dengan amal ibadah wal muamalah dan muamalah. Malam ini kita sampai pada hadis Sahih Al-Bukhari nomor 657 dan Sahih Muslim nomor 651 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu, Pak, termasuk sahabat masuk Islamnya ketika di akhir-akhir hayatnya Rasulullah. Ada yang mengatakan sahabat Abu Hurairah nututi 3 tahun sebelum wafatnya Rasul. Ada yang mengatakan nututi 4 tahun. Tapi mengapa selama hidup 3 tahun itu sahabat Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis ribuan, mengalahkan sahabat-sahabat senior yang lain seperti Abu Bakar? Sedikit sekali hadis yang diriwayatkan sumbernya dari Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena mereka semua itu sibuk. Abu Bakar pedagang, Umar bin Khattab petani, Utsman bin Affan pedagang, Ali bin Abi Thalib kuli, dan sahabat-sahabat yang lain sama sibuk. Hanya beberapa sahabat, ada yang mengatakan 11 orang, ada yang mengatakan 60 orang, ada yang mengatakan 40 orang sahabat yang konsen di dalam pembelajaran yang disebut dengan ahlus suffah. Cikal bakal munculnya pesantren atau pondok pesantren, cikal bakal munculnya istilah kelompok sufi, zawiyah, ribat, kemudian ma'had atau muassasah dan seterusnya. Rusaifah kalau sekarang di Mekah itu, Pak. Jadi sahabat Abu Hurairah rela tidur di masjid, Pak, karena ingin sekali dekat dengan Rasulullah, ingin mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi penting dari Rasulullah. Karena beliau itu merasa dirinya baru masuk Islam, ketinggalan jauh dari sahabat-sahabat senior yang lain. Dan Abu Hurairah itu termasuk, selain masalah hadis, Pak, orang yang
berjasa dan menjadi panutan di dalam panduan berzikir. Ceritanya begini, dulu ketika Rasulullah masuk masjid, ini hadis Sahih Muslim, dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar lin Nawawi. Ketika Rasulullah masuk masjid, Rasulullah melihat istrinya para sahabat itu sholat di masjid, Pak, bawa kerikil, bawa biji kurma untuk zikiran, wirid, pakai kerikil dan biji kurma. Ada Ummu Hani, ada Ummu Salamah, dan istri sahabat yang lain. Berarti apa, Pak? Istri sahabat waktu itu sholatnya di mana? Wes, saya gak bahas masalah istri perempuan di masjid atau tidak. Kita bahas masalah kerikil tadi. Rasulullah prihatin. Ini kalau dibiarkan masing-masing orang bawa kerikil, misalkan satu kresek, ping, piro. Kalau 10 orang berarti 10 kresek. Cukup untuk ngecor, Pak. Apa kata Rasulullah? Ala ukhbirukum bima huwa aisaru minhu. Maukah kalian saya kasih tahu caranya yang lebih mudah berzikir ketimbang yang kalian lakukan berupa kerikil atau biji kurma. Kalau kerikil kalian masih leren golek kerikil, kalau biji kurma masih mencari. Saya kasih tahu kalian kalau mau cara berzikir yang lebih mudah dari apa yang kalian lakukan. Mereka ibu-ibu jawab, bala ya Rasulullah. Oke. Gimana Rasulullah? Rasulullah pakai isyarat bil anamil. Beginilah, pakai tangan gitu. Zikir pakai tangan. Insyaallah, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi hadis ini bukan larangan zikir pakai kerikil, bukan. Rasulullah hanya memberikan ucapan solutif, ucapan alternatif bagi orang yang mau gak ribet, ya sudah pakai tangan. Bukan larangan. Maka hadisnya bima huwa aisar. Cara yang lebih mudah. Apa buktinya bahwa Rasulullah tidak melarang pakai kerikil, Pak? Abu Hurairah ternyata kalau zikiran, baca wirid, maca tasbih, gak pakai kerikil, tidak pakai tangan, tapi pakai pentolan. Niki Pak, pentolan, Pak. Ini pentolan, Pak. Berapa ini? 100 lah ya, kan 9, anggaplah 100. Kana li Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mempunyai alfu uqadin, 1000 pentol. Berarti ininya berapa? 1000. Yusabbihu bihi hatta yusbihah. Abu Hurairah kalau wiritan, kalau mau tasbih, yusabbihu halim mau tasbih sapa Abu Hurairah hatta yusbiha, sampai subuh. Pentolan 1000 kan panjang, Pak. Subhanallah. Tapi bukan kayak gini. Alfu uqad itu kayak tampar itu, panjenengan kalau nimba air ke sumur, biar tamparnya gak licin, dikasih pentol. Pegangan, apa namanya itu? Pentolan. Buatan bahasa Indonesianya apa? Bundelan. Simpul ya, simpul ya. Simpul. Oh, enggak terlalu pintar bahasa Indonesia. Onas pentol. Simpul, simpul yang paling benar simpul, Pak. Simpul. Itu adalah hasil karya simpul tersebut 1000 Abu Hurairah, dan diketahui Rasulullah, dan tidak masalah. Orang Malaysia menyebutnya tape, tape. Iya.
Artinya ini ada Pak, walaupun 100. Sehingga ada orang salah paham Pak, datang ke Ampel Pak, cari tasbih yang pendolannya 1000. Ye, ano tasbih, wakeh. Nah, bukan kayak ini ye, yang pendolannya 1000, nggak ono, geser ke tugu satunya, sampai jebol selatan Pak, nggak nemu Pak, suwe-suwe ketemu arek Madura yang pakai gini, nggak pakai toko, yang jalan itu Pak, tasbih Pak, ada nggak tasbih yang pendolannya 1000? Oh ada 1000. Di mana? Ini panjenengan beli 10, sambung dewe. Berapa Pak? 1000. Oh iya, aku gak kepikiran. Ah, itu pinternya arek Madura. Hidup Madura. Allahu salam Muhammad. Artinya ini nggak apa-apa Pak. Pakai ini juga nggak apa-apa. Pakai yang kecil itu apa? Nggak apa-apa. Iya. Pakai apa saja. Yang penting pikir. Ojo koleksi tasbih, ojo koleksi alat itu, tapi awake nggak tahu pikir. Saya ketemu Koko di Kapasan. Koko, hayya, Koko punya tasbih. Hayya Pak Ustaz, ini bukan tasbih. Nah itu kok, ini buat ngitung sarimi keluar dari mobil berapa yang keluar. Ternyata mereka punya tasbih apa? Subah tasbih. Simba. Nggih, pun. Ya Abu Hurairah, Pak, hebatnya Abu Hurairah. Makanya orang barat, para orientalis, orang-orang kafir yang mendalami Islam, orang-orang kafir yang menghafal Al-Quran, yang menghafal hadis, ingin menjatuhkan harkat martabat Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah jatuh, otomatis ribuan hadis akan hilang kredibilitasnya. Itu ulahnya orang barat, orang kafir, orang orientalis yang diprakarsai oleh Profesor Dr. Ignaz Goldziher. Kenal? Oh, gak kenal. Mungkin mocone ae ngomongnya wis otot angel. Profesor Dr. Ignaz Goldziher. Wah, itu angel. Ngomongnya wis angel. Upamane wong kan ngono, Pak. Pancen kalau nama itu ojo ruwet-ruwet, Pak. Itu garakno punya pikiran ruwet. Lek ruwet awake dhewe gak apa-apa, ngeruwetno wong. Wah, iku gara-gara jenenge ruwet. Sapa jenenge Mas? Ribut. Ada Pak, orang namanya ribut. Wes Pak, seneng gawe ribut. Kalau Nasir gitu, itu kan orang suka nolong. Nasir, tahu Nasir Pak? Orang mana itu? Allahu salam Muhammad. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala dawu sapa Abu Hurairah qala Rasulullah dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus sholati 'alal munafiqin, utawi luwih abot-abote salat 'alal munafiqina ing atase pira-pira wong munafik. Salat yang paling berat bagi orang munafik. Nyun sewu Pak, nanti tidak perlu ngacung yang jadi munafik dan tidak perlu nunjuk orang. Terus rasanu dewe meneng. Makanya nanti setelah dengar hadis ini kok menang, berarti itu sholat yang paling berat bagi orang munafik, terutama sholat berjamaah. Sholatul isya, sholat isya. Jenengan lek salat isya males napa boten? Ah, berarti gak munafik. Lek sing males wa sholatul fajri, lan salat fajar. Apa salat fajar itu? Salat subuh. Ini bukti fajar, kata fajar dalam hadis ini bukti bahwa salat sunat fajar itu adalah salat sunat qabliyah subuh. Walaupun ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Alhamdulillah. Iya. Walaupun ada ulama mengatakan sholat fajar itu sholat sendiri, sholat qobliyah ya qobliyah, tapi beberapa hadis menyebutkan bahwa sholat fajar itu adalah sholat subuh. Sehingga sholat sunat qobliyah fajar berarti sholat sunat qobliyah subuh. Memang berat Pak bagi orang munafik sholat isya dan subuh itu. Ketika sahabat Mu'ad bin Jabal jadi imam isya, sholat isya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai selesai, sampai waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca surat Al-Baqarah. Makmum buyar, selevel sahabat Pak. Makmum buyar grundel. Habis sholat Mu'ad bin Jabal noleh makmumi tek. Ngomong Mu'ad bin Jabal, dasar orang munafik kabeh, diajak sholat diajak sholat isya gak gelem. Yang pulang perasaan dibilang munafik. Orang perang berjihad bersama Rasulullah, biasa iktikaf di masjid bersama Rasulullah, sholat jamaah bersama Rasulullah, kumpul bersama Rasulullah, kok dibilang munafik? Perasaan, sakit hati, sakitnya tuh di sini, bukan di sini Pak. Lapor pada Rasulullah orang-orang yang dibilang siapa tadi munafik. Rasulullah, kita gak terima, masa kita dibilang munafik. Rasulullah gak langsung mutusin Pak, didengerin. Ada apa sih? Kita oleh sahabat kita Mu'ad bin Jabal dibilang munafik. Mu'ad dipanggil, sahabat Mu'ad, kenapa kamu bilang mereka semua itu munafik? Gak munafik gimana Rasulullah? Mereka diajak sholat isya gak gelem, mulai kabeh. Aku ditinggal. Rasulullah tanya sama mereka yang laporan tadi, betul kalian gak mau sholat isya? Betul Rasulullah. Rasul tanya, kenapa? Lihat apa awake kesel, awak dewe ini kesel, sedino nguli, sedino teng pasar, sedino nang sawah, nang kebun, capek ngimami main Baqarah, kesel, capek Rasulullah, gak kuat Rasulullah, tak tinggal. Apa kata Rasulullah? Gak langsung nyalahkan Pak. Atakuna fattanan Mu'ad, apa betul man? Maukah kau mau membuat kegaduhan, membuat istilah fitnah, kegaduhan Pak? Kenapa Mu'ad? Apa alasannya kamu pakai Al-Baqarah? Mu'ad Pak, tenang Pak, senyum. Rasulullah, ngapunten, kula ngimami niku niru panjenengan. Jenengan waktu ngimami pakai Al-Baqarah, Ali Imran. Rasulullah itu pernah ngimami Pak sholat isya Pak, yang dibaca surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Lah kula niru. Hei Mu'ad, waktu saya ngimami, makmumnya kamu Mu'ad, Abu Bakar, Umar. Tapi waktu kamu ngimami, makmumnya kuliku. Jadi kamu gak sikon, gak sesuai dengan situasi. Nah ini penting Pak, penting Pak. Walaupun surat panjang itu bagus, dibaca bagus, tapi situasi kondisinya tidak memungkinkan, jadi kurang bagus. Yun sewu. Kalau nanti sholat, sumpun suwe pun tahun 2000-an pian. Di masjid apa musolanya
stasiun Pasar Turi. Asar kayaknya. Sholat. Kita kan eman kalau banyak orang sholat sendiri. Mendingan berjamaah. Allahu Akbar. Asar, Pak. Cek suwe nih, Pak. Kereta itu kalau mau kasih kode totot wis ngene ya Pak. Belum, kalau totot ping pisan itu hanya pemberitahuan. Dapat sarul qaat, berdiri, baru sujud kedua, mau berdiri rakaat kedua asar, Pak. Totot. Berarti itu suruh masuk semua, Pak. Air apa? Air buyar, Pak. Water ketinggalan kereta, kesuwen. Gak wajar, Pak. Padahal zuhur asar itu ada standarnya, Pak. Dia sholat asar mirip dengan sholat subuh, Pak. Panjang, kali lebar, kali tinggi. 2 kolah. Harus Pak. Kalau di stasiun atau di bandara, pendek-pendek. Khawatir nanti orang ketinggalan kendaraan. Kasihan. Kalau mau ngimami panjenengan panjang, ngimami di Nurul Islam, aman. Gak ada yang ketinggalan pesawat, betul nggak? Gak ada. Paling banter loro weteng. Nggih. Hati-hati Pak ya. Penting Pak, penting. Jadi Mu'ad disalahkan oleh Rasulullah karena tidak melihat situasi dan kondisinya. Walaupun rumus awalnya Isya itu harus panjang. Baina isyrina wa khamsin, antara 20 sampai 50 ayat. Standar 20, 25. Padahal satu lembar, satu halaman itu kurang lebih 10. Rata-rata 10. Rata-rata kalau ayat-ayat standar 10. Jadi paling tidak kalau ngimami 1 rakaat 2 halaman. Jadi kalau Quran dibuka kanan kiri itu, Pak. Nah, kalau nggak hafal Quran, rakaat keduanya pakai kulhu. Kan nggak hafal, Pak. 2 rakaat pertama pakai kanan kiri, halaman berapa? 1, halaman 2. Rakaat kedua kan nggak hafal. Kan nggak mungkin buka Quran di depan itu. Kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Pakai kulhu. Ya tak apa. Ojo panjang-panjang, Pak. Pun. Jadi kalau subuh nanti latihan, Pak. Mungkin Jumat diisi dengan sujud tilawah. Khusus Jumat, Pak. Atau sebulan sekali. Harus jamaah itu harus diajari sujud tilawah. Kenapa? Biar tidak bingung besok kalau panjenengan jalan-jalan ke Turki. Kok Turki yang disebut? Karena negara yang pertama kali yang memproklamirkan diri subuh berjamaah itu adalah Turki. Kalau Mekah biasa, Pak. Mekah, Mesir itu biasa. Maksud saya negara-negara sekuler, negara barat itu adalah Turki yang pertama kali menyemarakkan subuh berjamaah, dan di situ ada namanya tadi sujud tilawah. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud tilawah. Ustaz, saya gak hafal. Ya sudah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Gak hafal, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gak hafal, subhanallah subhanallah. Gak hafal, mati yo. Masa subhanallah gak hafal, Pak? Pun lanjut sih. Jadi sholat yang paling berat bagi orang munafik sholatul isya wa sholatul fajar, sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Andaikan mereka semua orang munafik dan siapapun yang mengerti bahwa pahalanya sholat isya berjamaah, pahalanya sholat subuh berjamaah itu besar, la tauhuma walau habwan.
pasti dia akan datang ke masjid untuk berjamaah. Walau habwan bisa diartikan jalan merangkak, bisa diartikan habwan jalan ngesot. Saking besarnya pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang mau sholat berjamaah isya dan subuh. Jalan ngesot pak, gelem pak. Apalagi naik motor pak. Iya. Saya ketemu di daerah Anggaswangi pak, Kahuripan. Ada orang pak, mohon maaf ya, mudah-mudahan sehat semua pak, didorong kursi roda pak, kursi roda satu, ke masjid 5 waktu pak, berjamaah didorong pak, subhanallah. Ada lagi di daerah Gunung Sari pak, ada yang kursi roda yang jalan itu pak, ada ya, jalan ke masjid pak. Kenapa pak? Bro, kata si tadi yang naik sepeda kursi roda, saya itu bisa berjamaah di rumah, saya bisa sholat di rumah, tapi hati tidak puas kalau belum bisa ke masjid. Alhamdulillah. Kula tanglet jenengan lek gak sholat di masjid niku puas napa boten? Gak puas nggih. Sholat di rumah sah napa boten? Sah. Tapi niku ada kepuasan, gak puas. Insya Allah kalau orang beriman tidak puas. Kalau ada orang ahli sholat gak ke masjid, kok santai, tenang, tak masalah, tak apa, berarti there is something wrong, kata orang Madura. Ada sesuatu yang salah. Kok ada orang baca Quran, mohon maaf Pak, baca Quran pakai mic, misalkan khotmil Quran darusan, misalkan hari Ahad atau Minggu Pak, kan ada biasa masjid ada hatam pakai mic. Kok kupingnya berpegang kurung Quran, there is something wrong. Orang itu kan orang mukmin Pak, orang mukmin khususnya mendengar bacaan Quran itu senang. Nggih napa nggih? Kok dua orang yang jawab? Nggih napa nggih? Nah. Willem siapa Pak? Seorang wartawan senior dari India apa dari Prancis. Dia tugasnya di Amerika Serikat. Wartawan senior Pak. Ketika liputan ke Dubai, turun dari pesawat naik taksi. Belum ada online Pak, naik taksi. Di taksi dia mendengar murotal bacaan Al-Quran. Suaranya bagus. Joget dia Pak. Ini Pak. Terus sopir taksinya senyum-senyum. Tanya si sopir taksi, bos, kok anus joget bos? Indah sekali. Ini musik aliran apa ini? Kalau di Amerika gak ada. Di Amerika ada jazz, ada apa namanya? Selain rock, ada rock, ada apa lagi? Iya, ada slow, ada dangdut, ada campur sari kalau di Rungkut. Tapi ini lain, ini enak sekali. Terus dijawab oleh supirnya, supir, ini bukan dangdutan, bukan jazz, bukan. Ini ada the Holy Quran, the Holy Quran, kitab suci Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Langsung, loh, kira-kira kalau umat Islam, subhanallah, kira-kira begitu. Tapi, oh my God, akhirnya Pak dia tertarik Pak, beli murotal, belajar terus. Tahun 2010 kalau nggak salah masuk Islam. Non Muslim orang kafir dengar ayat Al-Quran senang. Iki wong Muslim Pak. Kurung ayat Quran siang-siang lek wayai turu ya wajar, wong turu diganggu Pak. Gak iso diganggu. Gak oleh Pak, maca Quran wayang turu hukumnya haram, kalau mengganggu hukumnya haram. Jenengan punya istri nggak? Berapa? 1. Istrinya tidur Pak, tidur malam Pak, wayang turu jam 10 jam 11. Jenengan ambil Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kupingnya istrinya, marah nggak? Nggak boleh itu. Tapi kalau bukan waktunya orang tidur, kok ada orang baca Quran kok berpekan kuping, krungu adzan kok berpekan kuping, maka ada yang salah, ada yang error, Pak. Ada yang error. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Andaikan mereka tahu betapa besar fadilahnya, pahalanya orang sholat berjamaah di masjid khususnya isya dan subuh, pasti datang walaupun melakukan shot atau merangkak. Ada yang ngerti merangkak. Saya punya bukti fakta sosial yang kedua, dua fakta sosial jamaah kula teng masjid kula. Satu, mengeh ini kenapa, Pak? Ngerti, Pak? Sakit-sakit asma pokoknya wonge apa, Pak? Gak sehat blas. Subhanallah, tak suruh sholat jamaah jalan kaki. Kira-kira jaraknya 300 meter, Pak. Pokoknya 3 gang dari masjid. Berapa berarti jalan? 3 gang dari masjid. Sekitar 100-500 gak sampai sekilo. Jalan terus, Pak. Asma mengehnya hilang, awal sehat, Pak. Isora bimani, Pak. Sehat. Jadi sehatnya tuh lahir batin, atas bawah tengah, sehat kabeh. Istrinya meninggal, umur swidak 5, istrinya meninggal, nikah lagi, Pak, dengan istri suster, Pak, umur 50, cantik, Pak, mantap, sehat, barokai sholat berjamaah. Satu bukti. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua, stroke. Ngerti stroke, Pak, ya? Nauzubillah min dzalik, mugi-mugi panjenengan bebas dari segala penyakit, Pak. Stroke, Pak. Subhanallah. Saya bilang, Mbak, saya sudah haji. Jangan kalau pengen waras, semangat. Ma'anzalallahu da'an illa walahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Apapun obatnya pasti ada. Coba jenengan pelaku, lek iso gak usah sandalan. Ke masjid terus, Pak, ke masjid, ada taklim ngaji, Pak, masjid, duduk di kursi, Pak. Subhanallah, waras. Padahal secara logika, Pak, orang itu sudah stroke parah itu loh, Pak, entek wis awake kare koyo tulange tok, saiki lemu, ganteng, seger, Pak. Subhanallah, ya, Pak. Bukan karena istrinya masih muda, cantik. Istrinya ketemu saya, Pak Ustadz, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Subhanallah. Enggak, Pak. Tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Karena semua penyakit oleh Allah sudah disiapkan obatnya. Dan obat itu tidak harus sesuai dengan yang dokter. Bisa jadi cocok dengan apa yang katakan dokter, bisa jadi gak cocok, blas. Kayak tadi itu. Kalau di Afrika, Pak, kok ngerti? Lah saya kan pernah kuliah di Afrika. Orang Afrika itu apapun penyakitnya mesti nggak pakai obat, pakai biji kurma, dibakar, dihitamkan, dibubuk, dijadikan serbuk, diminum. Biji kurma ya, Pak. Sini biji kurma ditanam, Pak, tumbuh, dijual, dibubuk, jadikan ya orang diabetes, orang kencing manis. Iya, Pak, gula dibakar, gula, Pak, oleh mereka dibakar sampai jadi arang, jadi bubuk, diminum, waras. Dan pernah dipraktekkan di Pogot, Pak, ada orang gula darah, darahnya bukan manis-manis itu diabetesnya 500. Kata dokter, iki gak iso, terlalu parah, suruh pulang, Pak. Akhirnya nyoba itu, Pak, gula pasir dibakar sampai kering, sampai hitam, diminum, nggak sampai seminggu darahnya turun menjadi 150 dari 500. Kenapa dia mau, Pak? Karena kata sudah dokter gak iso, kata. Tapi dia punya iman, Allah pasti bisa menyembuhkan. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit.
Jadi kalaupun andaikan pun dia sakit, kemudian kalau Allah berkehendak disembuhkan, sembuh Pak. Makanya ojo ngelalekno Gusti Allah. Diajak sholat jamaah milo teko nang masjid. Masjid pun di Nurul Islam. Lopo ato-ato wong Nurul Islam lo sholat nang kono nang Ampel. Gak salah sholat nang Ampel Pak. Tapi ato-ato lopo ganjarane do. Gak apa-apa ziarah, gak apa-apa. Tapi kalau tujuannya hanya untuk sholat, podo persis. Al-Akbar persis, Al-Falah persis. Ato-ato yang mending sholat meriki hitung-hitung ngerame no masjid. Do you understand? Alhamdulillah. Pertanyaan sih? Ada pertanyaan? Tak ada. Saya lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah qala jauh sapa Abu Hurairah atan nabiyya teko an nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun sapa wong lanang akma kang buta. Ada orang buta datang pada Rasulullah Pak. Faqala moko dawuh sapa rajul, moko ngucap sapa rajul, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Rasul, saya tidak ada yang nuntun kalau ke masjid. Rumai rada atau ya nopo Rasulullah. Farakhasa lahu, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah. Ya wis awakmu karena buta tunanitra ga iso nang masjid karena umai ato dan gano sing ngonconi kuatir bahaya. Wis gak apa-apa. Kira-kira begitu Pak. Seneng Pak. Setelah matur ngoten Pak, si tunanitra pergi. Falamma walla, ketika sudah nyampe tidak terlalu jauh, ta'ahu, dipanggil Rasulullah. Bro, sini bro. Faqala, Nabi bertanya, hal tasma'un nida abis sholat. Kamu itu dengar nggak kalau ada adzan? Kamu dengar nggak kalau ada suara adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qala, dengar Rasulullah. Qala, fajib. Kalau begitu kamu tetap harus ke masjid. Berarti umai gak terlalu patok, gak terlalu jauh. Kamu tetap ke masjid walaupun buta. Itu artinya apa? Semangatnya Rasulullah ingin membangun ghirah dan semangat berjamaah bagi umat Islam, sekalipun ada kekurangan secara fisik, tapi kalau rumahnya masih terdengar dari rumahnya suara adzan, diharapkan tetap ke masjid. Datang nggih? Mugi-mugi manfaat. Sesarengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kula dongaken panjenengan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar, barokah, melimpah. Al-Fatihah. Diakhiri dengan pembacaan wal asri, al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.